Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar sekalian, selamat datang di podcast Bincang Kurikulum Pendidikan. Podcast ini hadir sebagai ruang diskusi akademik yang membahas berbagai isu dan perkembangan dalam dunia pendidikan, khususnya terkait kurikulum dan pembelajaran di Indonesia. Perlu kita sadari bahwa kurikulum merupakan jantung dari pendidikan. Melalui kurikulum, arah, tujuan, serta kualitas pendidikan suatu bangsa ditentukan. Oleh karena itu, memahami perkembangan kurikulum bukan hanya tugas seorang guru, tapi juga menjadi bagian penting bagi mahasiswa sebagai calon pendidik dan akademisi. Podcast ini dipandu oleh saya sendiri, Ufit Azizah. Kita akan membahas secara mendalam perkembangan kurikulum di Indonesia, mulai dari kurikulum berbasis kompetensi, KTSP, kurikulum 2013 hingga kurikulum Merdeka, serta bagaimana pengembangan bahan ajar dilakukan untuk mendukung implementasi kurikulum tersebut. Sebelum kita ke inti pembahasan, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini. Narasumber merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Silakan perkenalkan dirinya, Kak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Mutia Taswarni, mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai konsep, karakteristik, dan komponen sebagai kurikulum di Indonesia, serta peran penting pengembangan bahan ajar dalam mendukung keberhasilan pembelajaran. Nah, selanjutnya ya, kita akan masuk ke pembahasan intinya. Nah, kita mulai dari konsep dasar terlebih dahulu. Dalam sejarah pendidikan Indonesia, kita mengenal beberapa kurikulum mulai dari KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Nah, pertanyaannya nih, menurut Anda bagaimana konsep dasar dari masing-masing kurikulum tersebut dan apa tujuan utama perubahan kurikulum ini? Baik, jika kita lihat secara konseptual, perubahan kurikulum di Indonesia bukan sekadar pergantian nama, tetapi merupakan upaya sistematis untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan peserta didik dengan perkembangan zaman. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK lahir dengan konsep bahwa pendidikan harus menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang nyata. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang dimana artinya itu siswa itu tidak cukup hanya memahami teori, tetapi harus mampu menerapkan apa yang dipelajari dalam kehidupan nyata. Contohnya itu dalam mata pembelajaran PPKN, siswa tidak hanya menghafal pengertian demokrasi, tetapi dilatih untuk bermusyawarah untuk menentukan ketua kelas dalam menyelesaikan konflik kecil di lingkungan sekolahnya. Selanjutnya, KTSP dikembangkan dengan konsep desentralisasi pendidikan. Sekolah diberikan kewenangan untuk menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik daerah, potensi lokal, dan kebutuhan peserta didik. Yang dimana konsep ini muncul karena kondisi setiap daerah di Indonesia itu sangat beragam. Nah, setelah memahami konsep dasarnya, tentu setiap kurikulum memiliki karakteristik yang berbeda. Apa saja karakteristik utama dari KBK, KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka? Jadi setiap kurikulum memiliki ciri khas yang membedakannya satu sama lain. KBK itu memiliki karakteristik utama berupa orientasi pada hasil belajar berbasis kompetensi. Penilaian itu tidak hanya menilai aspek kognitif, tetapi juga keterampilan dan sikap siswa. Guru dituntut untuk menilai proses belajar, bukan hanya hasil belajar. Contohnya itu, siswa dinilai dari kemampuan prestasi, kerja kelompok, serta sikap tanggung jawab selama pembelajaran. KTSP ini memiliki karakteristik kemandirian dan fleksibilitas sekolah. Sekolah dan guru memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan kurikulum sesuai kondisi lingkungan dan peserta didiknya. Namun, karakteristik ini juga menuntut kesiapan guru yang tinggi. Kurikulum 2013 memiliki karakteristik integrasi antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran bersifat tematik dan penggunaan penilaian autentik, yang dimana artinya itu guru menilai siswa secara menyeluruh baik dari proses maupun hasil belajarnya. Kurikulum Merdeka memiliki karakteristik pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis proyek.
Guru menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswanya serta mendorong siswa untuk lebih aktif melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi mana contohnya itu siswa mengerjakan proyek tentang kepedulian lingkungan atau toleransi sosial di lingkungan sekolah. 3. Nah, dalam setiap kurikulum tentu terdapat komponen utama yang menjadi landasan pelaksanaannya. Nah, menurut saudari, apa saja komponen kurikulum pada KBK, KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka? Baik, pada dasarnya semua kurikulum memiliki komponen yang sama, yaitu tujuan, materi, metode pembelajaran, dan evaluasi. Hanya saja penekanannya berbeda. Pada KBK dan KTSP, tujuan pembelajarannya dirumuskan dalam bentuk kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Contohnya itu, siswa tidak hanya memahami konsep gotong royong, tetapi mampu menerapkannya dan dalam kegiatan berkelompok. Lalu dalam kurikulum 2013, komponen kurikulum diperjelaskan melalui kompetensi inti dan kompetensi dasar yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran itu dirancang agar siswa aktif melalui pendekatan saintifik. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka, komponen kurikulum lebih fleksibel. Guru menyusun modul ajar sesuai kebutuhan siswanya dan evaluasi dilakukan melalui asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Yang dimana contohnya itu guru menilai proses belajar siswa selama diskusi, bukan hanya hasil dari tes akhir. Jadi meskipun komponen kurikulumnya sama, setiap kurikulum itu memiliki cara penerapan yang berbeda sesuai dengan tujuan dan kebutuhan zamannya. 2. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan bahan ajar. Menurut saudari, seberapa penting pengembangan bahan ajar dalam implementasi kurikulum? Jadi pengembangan bahan ajar itu sangat penting karena bahan ajar merupakan penghubung antara kurikulum dan proses pembelajaran di kelas. Kurikulum yang baik tidak akan berjalan maksimal jika tidak didukung oleh bahan ajar yang sesuai. Bahan ajar itu membantu guru menyampaikan materi secara terarah dan membantu siswa memahami pembelajaran yang lebih mudah. Selain itu, bahan ajar juga berfungsi sebagai pedoman belajar mandiri bagi siswanya. Contohnya itu dalam pembelajaran PPKN, bahwa bahan ajar tidak hanya berisi penjelasan teori tentang demokrasi, tapi juga dilengkapi dengan studi kasus seperti pemilihan ketua OSIS atau musyawarah di kelas. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami konsep secara teori saja, tetapi juga mampu mengaitkan dengan pengalaman yang lebih nyata. Dengan dalam kurikulum Merdeka itu, pengembangan bahan ajar menjadi lebih fleksibel karena guru dapat menyesuaikan materi, metode, dan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Nah, setelah membahas pentingnya pengembangan bahan ajar, pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya tujuan penulisan bahan ajar dan bagaimana bahan ajar tersebut dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Jadi tujuan utama penulisan bahan ajar itu adalah untuk membantu proses pembelajaran agar berjalan lebih terarah, lebih efektif, dan sesuai dengan tujuan kurikulum. Bahan ajar itu disusun agar siswa lebih mudah memahami materi baik saat belajar di kelas maupun saat belajar secara mandiri. Selain itu, bahan ajar juga bertujuan untuk membantu guru dalam mengelola pembelajaran, mulai dari penyampaian materi hingga evaluasi hasil belajar. Dengan adanya bahan ajar, guru memiliki panduan yang jelas sehingga pembelajaran itu tidak keluar dari capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Contohnya pada mode pembelajaran yang dimana memungkinkan siswa mempelajari materi terlebih dahulu dari rumah sehingga saat di kelas guru dapat lebih fokus pada diskusi, tanya jawab, dan pendalaman materi lebih dalam. Dengan dalam kurikulum Merdeka, bahan ajar itu dimanfaatkan secara lebih fleksibel di mana guru dapat menyesuaikan isi dan aktivitas pembelajaran dengan kebutuhannya serta kemampuan siswanya tersebut. Hal ini membantu pembelajaran menjadi lebih aktif dan lebih bermakna. Nah, dan melalui itu kemampuan siswa hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tidak monoton. Nah, selanjutnya, menurut saudari bagaimana langkah atau cara menyusun kebutuhan bahan ajar agar sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan peserta didiknya? Oke, jadi gini,
Menyusun kebutuhan bahan ajar itu dimulai dari pemahaman terhadap kurikulum yang digunakan, terutama pencapaian pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai. Dari sini, guru dapat menentukan materi apa saja yang perlu disiapkan agar pembelajaran berjalan sesuai arah kurikulum. Setelah itu, guru perlu menganalisis karakteristik peserta didiknya, seperti kemampuan awal, minat belajar, serta gaya belajar siswa. Hal ini penting agar bahan ajar yang disusun itu dapat digunakan oleh seluruh siswa secara efektif. Nah, dimana contohnya jika dalam satu kelas terdapat siswa dengan kemampuan yang beragam, bahan ajar itu dapat dibuat bertahap, dimulai dari materi yang disederhanakan, kemudian meningkat ke materi yang lebih kompleks. Selain itu, guru juga perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan belajar dan ketersediaan fasilitas di sekolahnya. Jika fasilitas itu terbatas, bahan ajar cetak seperti modul atau handout bisa menjadi pilihan utama. Nah, dengan pertimbangan kurikulum, karakteristik siswa, dan sarana pendukung, kebutuhan bahan ajar dapat disusun secara tepat sehingga pembelajaran itu menjadi lebih terencana, efektif, dan mudah dipahami oleh siswanya. Nah, sebagai pertanyaan terakhir nih, menurut saudari bagaimana cara menyusun bahan ajar cetak yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran? Nah, jadi gini, menyusun bahan ajar cetak yang baik itu diawali dengan memahami tujuan pembelajaran dan capaian kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik. Tujuan ini menjadi acuan utama dalam menentukan isi materi, sehingga bahan ajar yang disusun itu tidak menyimpang dari kurikulum yang digunakan. Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun materi secara sistematis dan runtut. Materi sebaiknya itu disajikan dari konsep yang paling sederhana menuju konsep yang lebih kompleks agar siswa dapat mengikuti alur pembelajaran dengan baik. Bahasa yang digunakan juga harus jelas, komunikatif, dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Selain penyajian materi, bahan ajar cetak juga perlu dilengkapi dengan ilustrasi, gambar, atau tabel sederhana untuk membantu siswa memahami isi pembelajaran. Hal ini penting agar bahan ajar tidak terkesan monoton dan juga dapat meningkatkan minat belajar siswanya. Bahan ajar cetak juga harus memuat latihan soal, tugas, atau aktivitas yang mendorong siswa berpikir kritis dan aktif. Evaluasi ini berfungsi untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Dengan memperhatikan tujuan pembelajaran, sistematika materi, penggunaan bahasa yang tepat, serta kelengkapan latihan dan evaluasi bahan ajar cetak dapat menjadi sumber belajar yang lebih efektif dan mampu mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Baik, sebelum kita mengakhiri podcast ini, dapat saya simpulkan bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia mulai dari KBK, KTSP, kurikulum 2013, hingga kurikulum Merdeka menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman. Setiap kurikulum memiliki karakteristik, komponen, dan pendekatan pembelajaran yang berbeda, namun pada dasarnya semuanya bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik secara utuh, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Selain itu, pengembangan bahan ajar memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan kurikulum. Bahan ajar yang disusun secara sistematis, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dapat membantu menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, bermakna, dan tidak monoton. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mampu memahami kurikulum yang digunakan serta kreatif dalam mengembangkan bahan ajar yang tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Nah, demikian perbincangan kita pada podcast ini. Semoga pembahasan mengenai pengembangan kurikulum dan pengembangan bahan ajar yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih jelas bagi pendengar. Terima kasih kepada narasumber atas penjelasan yang diberikan serta kepada teman-teman yang telah menyimak podcast ini sampai akhir. Saya Mufid Aziza selaku presenter pamit undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.